Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later. Iya yang ketawa. Enggak boleh. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rasifa dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi perangkat komputer. Interaksi perangkat komputer terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen komputer yang memiliki wujud dan dapat disentuh atau diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat komputer dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada perangkat masukan, yang kedua ada perangkat proses, yang ketiga ada perangkat keluaran, dan yang keempat ada perangkat penyimpanan. Yang pertama ada perangkat masukan. Perangkat masukan adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh komputer. Perangkat masukan komputer terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Keyboard ini terdiri dari beberapa jenis. Kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima masukan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan pengulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse memiliki beberapa macam jenis seperti serial, PS2, USB, dan wireless. Mouse memiliki beberapa macam fungsi. Yang pertama ada memilih objek, yang kedua ada mengeksekusi suatu program, yang ketiga ada melakukan drag and drop, yang keempat ada melakukan operasi scroll. Setelah itu ada scanner. Scanner atau alat pemindai merupakan alat masukan yang didesain untuk menyalin atau mengcopy teks ataupun gambar grafis dalam komputer untuk kemudian disimpan dalam bentuk file. Setelah itu ada trackball. Trackball merupakan alat masukan yang prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse. Tapi bedanya, jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar diperlukan penggeseran mouse, sedangkan trackball dilakukan dengan menggulirkan bola pada trackball ke arah yang dikehendaki dengan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini dari kelas 10 IPA 6. Yang kedua adalah perangkat pengelola data. Perangkat pengelola data adalah proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmetika dan logika yang dilakukan pada data. Di dalam CPU Central Processing Unit terdapat beragam jenis komponen yang berfungsi sebagai perangkat pengelola data. Perangkat pengelola disusun oleh berbagai macam komponen yang memiliki fungsi masing-masing dan saling terkait. Yang pertama, prosesor. Prosesor atau komputer adalah alat utama yang berfungsi mengelola data secara digital. Prosesor berfungsi mengkoordinasikan seluruh sistem perangkat dan komponen yang ada pada komputer untuk memproses perintah dan data dengan saling bekerja sama secara otomatis sehingga serangkai pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Proses data menyimpan dan mengeluarkan hasil dalam bentuk tampilan layar monitor atau perangkat pengeluaran lainnya. Yang kedua, memori. Yang kedua, power supply. Power supply bertugas untuk membagi sumber daya listrik ke semua perangkat keras dalam komputer. Perangkat keras yang menerima sumber daya langsung dari power supply, contohnya motherboard, hard disk, CD-ROM, dan kipas pendingin. Akan tetapi, untuk perangkat keras yang langsung terhubung dengan motherboard
seperti sensor, RAM, dan VGA akan mendapatkan sumber daya yang berasal dari motherboard. Yang ketiga, hard disk. Hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan disk cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Pada dasarnya, hard disk berfungsi untuk menyimpan data digital. Semua data yang disimpan di komputer ada di hard disk. Bukan hanya dokumen, gambar, musik, dan video saja, tetapi juga program, preferensi, dan bahkan sistem operasi komputer semuanya disimpan di dalam hard disk. Yang keempat, sound card. Sound card merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara, merekam suara, dan mengelola suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagian pelengkap dari komputer. Namun, sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Sound card dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Pertama, sound card on board. Yang kedua, sound card off board. Yang ketiga, sound card eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Imelda, kelas 10 IPA 6. Yang ketiga, perangkat keluaran. Perangkat keluaran output device merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. 1. Monitor. Monitor merupakan alat keluaran yang memberikan dan menampilkan informasi, data, atau instruksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Monitor komputer memiliki beragam bentuk seperti CRT, Chartered Ray Tube, monitor LCD, liquid crystal display, dan monitor komputer LED. Yang kedua, printer. Printer merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer dihubungkan dengan komputer melalui USB. Selain itu, printer juga harus dihubungkan dengan arus listrik. Saat pertama kali disambungkan ke komputer, kita harus menginstal software Deliver Printer agar printer itu dapat dikenali oleh komputer. Ketajaman hasil cetakan printer diukur dengan satuan dpi, yaitu banyaknya titik dalam 1 inci. Semakin tinggi dpi sebuah printer, maka semakin tajam hasil cetakannya. 3. Infocus atau proyektor. Infocus merupakan alat output yang biasanya digunakan untuk mempresentasi dan dihubungkan ke komputer untuk menampilkan yang ada pada monitor ke suatu screen, layar, maupun dinding. Yang keempat, speaker. Speaker merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Siti Grecia dari kelas 10 IPA 6. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan, merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Yang pertama ada flash disk. Flash disk merupakan salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB ke suatu perangkat komputer atau laptop. Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang besar. Yang kedua, hard disk eksternal. Hard disk eksternal berbeda dengan hard disk memori. Hard disk eksternal merupakan hard disk yang terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana. Yang terakhir ada optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dan yang terakhir, dapat membaca lebih cepat. Yang kedua ada
software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau software adalah jembatan penghubung atau menghubungkan antara pengguna dan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Dan beberapa fungsi software yang pertama mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang kedua menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dan hardware yang ada pada komputer. Yang ketiga, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Dengan jenisnya, software dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Contohnya ada Java, Microsoft Visual Basic, dan C++. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang berfungsi untuk mengolah segala proses dan mengolah program-program di dalam komputer. Contohnya ada Linux, terus Microsoft Windows, dan Macintosh. Yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya ada CorelDRAW, terus ada Microsoft Office dan Football. Yang keempat ada program bantu. Program bantu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya antivirus. Ulang ya. Yang keempat ada program bantu. Program bantu yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Contohnya ada antivirus, WinRAR, dan berdasarkan distribusinya, software juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada shareware. Shareware merupakan program terbatas yang didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau menggunakan batas waktu, misalnya 60 hari. Memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian berdasarkan distribusinya, software juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada shareware. Shareware merupakan program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi yang menggunakan batas waktu. Jadi misalnya 60 hari. Jadi memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum memberi versi lengkapnya dari suatu program tersebut. Yang kedua ada freeware. Freeware itu perangkat lunak komputer yang berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batas waktu. Jadi berbeda dengan shareware yang tadi. Kalau shareware tadi itu ada batas waktunya, kalau yang freeware itu nggak ada gitu. Terus habis itu ada free software. Free software adalah lebih mengarah ke bebas penggunaan. Jadi tetapi tidak harus gratis. Jadi free software tidak mengarah kepada gratis pembelian, tetapi penggunaan
Selanjutnya ada software berbayar. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang didistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa ada izin dari penerbitnya. Ketiga ada brandware atau pengguna. Terus, brandware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Berdasarkan tugasnya, brandware dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Programmer. Programmer merupakan jenis brandware yang mempunyai tugas untuk membuat sebuah program aplikasi tertentu. Biasanya seorang programmer hanya mentransformasikan rancangan software yang sudah didesain oleh seorang analisis. Yang kedua, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Administrator dari sebuah sistem server wajib melakukan tugas penjagaan secara full time untuk memastikan kinerja dari komputer server tetap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur tetap. Jika terjadi permasalahan dengan komputer server, administratorlah yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. A few moments later. Selanjutnya ada sistem analisis. Sistem analisis adalah orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer. Sehingga programmer tidak serta-merta melakukan pembuatan perangkat lunak, tetapi programmer membuat perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dan pengamatan seorang sistem analisis. Sistem analisis memiliki tingkatan lebih tinggi daripada programmer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan lagunya Rizky Fabian. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. 1, 2, 3. A few moments later. Wasa. Dadah. Dadah.